Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ibrahimovic dengan NIM 2406010081 dari Rombel PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan jasmani anak tunawicara. Nah, yang pertama yaitu pengertian tunawicara. Anak tunawicara adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan perkembangan, kondisi neurologis, atau cacat fisik. Kesulitan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara verbal, tetapi juga dapat berdampak pada interaksi sosial dan partisipasi mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu klasifikasi tunawicara. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, tingkat ringan, yaitu meliputi kesalahan artikulasi sedikit, komunikasinya masih dapat dipahami sebagian besar oleh lawan bicara, intervensi bisa terbatas atau targeted. Yang kedua, tingkat sedang, banyak kesalahan produksi suara, kelancaran atau kualitas suara menonjol sehingga menghambat komunikasi, memerlukan terapi terstruktur. Yang ketiga yaitu tingkat berat, hampir tidak dapat berbicara atau komunikasi lisan sangat terbatas, sering membutuhkan dukungan komunikasi alternatif atau inisi dan intervensi multidisipliner. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis kesulitan. Yang pertama yaitu gangguan bunyi bicara atau speech sound disorder. Yang kedua gangguan kelancaran atau fluensi. Yang ketiga gangguan suara atau voice disorder. Yang keempat yaitu gangguan resonansi. Dan yang terakhir gangguan komunikasi sosial. Selanjutnya berdasarkan penyebab. Yang pertama organik, fungsional idiopatik, dan psikogenik. Selanjutnya yang keempat berdasarkan usia muncul. Yang pertama yaitu developmental atau muncul saat perkembangan. Yang kedua yaitu acquired atau didapat. Yang ketiga yaitu onset across lifespan. Yang kelima berdasarkan tipe komunikasi. Yang pertama verbalisan atau spoken speech. Yang kedua nonverbal natural. Yang terakhir augmentative dan alternative communication atau AAC. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab tunawicara. Yang pertama ada faktor genetik, terus faktor neurologis, faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor medis, faktor perkembangan, dan faktor prenatal dan neonatal. Selanjutnya yaitu kriteria tunawicara. Yang pertama yaitu kriteria umum. Anak tunawicara memiliki masalah dalam mengucapkan kata atau suara saat berbicara, seperti suara yang tidak jelas, suara yang tidak nyaring, dan sering mengamati gerak bibir orang yang berbicara. Yang kedua yaitu kriteria guru. Guru harus memahami dengan baik karakteristik anak tunawicara dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Guru harus memiliki sikap yang ramah, sabar, dan penuh empati. Selanjutnya yaitu kriteria materi. Materi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak tunawicara. Materi pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan langsung dengan menekankan aspek komunikasi nonverbal seperti bahasa isyarat dan gerakan tubuh. Selanjutnya yaitu kriteria metode pembelajaran. Cara belajar yang efektif antara lain menggunakan bahasa isyarat, metode tunjuk, total communication atau kombinasi ucapan, isyarat, dan gambar, membaca gerak bibir, serta metode auditory verbal untuk anak yang masih bisa mendengar. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Penilaian dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi anak. Penilaian difokuskan pada aspek komunikasi, perkembangan bahasa, serta kemampuan sosial dan emosional. Selanjutnya yaitu kriteria sarana dan prasarana. Sarana mencakup alat bantu dengar, media visual, papan tulis, komputer, proyektor, serta perangkat komunikasi alternatif seperti tablet atau handphone. Kita memasuki bab terakhir, penanganan dan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu penanganan tunawicara. Yang pertama yaitu penanganan aspek komunikasi. Yang kedua penanganan aspek terapi dan latihan. Dan yang ketiga penanganan aspek psikologis dan sosial. Yang kedua yaitu proses pembelajaran olahraga bagi tunawicara. Yang pertama yaitu prinsip dasar pembelajaran olahraga adaptif seperti demonstrasi langsung, komunikasi visual, penggunaan isyarat dan kode, atau bimbingan fisik atau guided practice. Yang kedua, contoh olahraga yang dapat diadaptasi, misalnya sepak bola atau futsal, atletik, senam, bulu tangkis, atau tenis meja.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.